Hai hai, halo halo. Kayaknya ini day 35. Tumben sih ini ya 2 hari berturut-turut. Karena ada yang membuat saya hmm, excited, excited banget. Jadi kemarin sebenarnya nggak bikin permanen notes gitu kan karena tidur aja capek. Terus habis itu, tapi aku sekarang tuh tentang second brain ini kayak berusaha aku selip-selipkan gitu, aku tanyakan sama orang-orang yang kira-kira potensial atau kira-kira bisa melihat blind spotku, jadi ngasih feedback gitu tentang apa yang sedang aku lakukan tentang second brain. Nah, aku bilang ada boleh nggak sih disebut boleh kayaknya ya, namanya Mas Vicario, dia Vicario Renaldo. Terus dia tanya, kegiatan kamu sekarang apa, Vin, gitu. Ya udah aku jelaskan. Terus sekarang aku lagi bikin riset nih, riset pribadi tentang second brain. Pernah dengar nggak, Mas, gitu. Biasa kan selalu bertanya balik, apakah pernah tahu gitu. Wih, belum pernah dengar tuh, dia jawab. Apa sama nggak sih sama sistem satu sama sistem 2-nya Kahneman? Eh, no 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 no, enggak, ini tuh ini bukan konsep gitu. Bilang bahwa ini masuk di bahasan personal knowledge management, area productivity gitu. Nah, sebenarnya beliau udah tahu gitu. Aku pernah menjelaskan tentang Zettel Custom, tentang sleep box. Tapi ini kan second brain tuh kayak pengembangannya gitu. Terus aku bilang, ini juga masih baru sih, paling 3 tahun terakhir belakangan perkembangannya. Terus mediumnya pakai Notions atau Room Research. Wah, ini nih gitu, dia sampai nulisnya, kita chat sih gitu, nulisnya pakai caps lock gitu, gede-gede banget kan, menarik menarik. Terus ini nih yang lebih menarik, pertanyaannya dia, bayangkan gue itu orang baru yang lo temui di education conference, how would you explain second brain to me? Konteksnya tuh pas banget gitu, kayak oh iya ya, gimana ya kalau misalnya aku harus menjelaskan sama seseorang yang kayak kita nggak punya waktu lebih dari 5 menit gitu ngejelasin second brain gitu, cuman cuman 5 menit itu aja. Wih, asli pertanyaan itu kayak po sangat bagus banget gitu. Dan akhirnya aku gini bilang gitu, wah pertanyaannya bagus banget, Mas. Aku mikir lumayan lama, terus aku bilang gini, second brain itu sistem untuk mengorganisir pengetahuan yang kita dapat dengan tujuan siap diolah jadi produk kreatif lain. Itu singkatnya. Aku nulis kayak gitu. Tapi feedback dari beliau tuh lebih keren. Pertanyaan lanjutannya itu jadi bikin lebih mikir lagi. Wah, uh, ya nih bener, kalau bahas tentang pertanyaan tadi, memang kalau di networking tuh penting banget ketemu orang yang beda domain, gimana caranya biar bisa dijelaskan gitu kan. Terus dia menjawab, merespon atas pengertian yang tadi ku kasih tahu. Oh, I see, jadi ini kayak repository of knowledge gitu ya, yang kita dapat yang bisa dipakai lagi seperti Google Drive kah gitu. Langsung mikir kan, kok Google Drive sih? Jalannya kok kenapa lajunya ke sana gitu kan. Terus follow up questionnya, produk kreatif lain itu contohnya apa, Ving? Aku tuh langsung mikir, kok Google Drive ya? Apa yang salah ya dari aku ngejelasin kenapa yang dibayangin Google Drive? Google Drive kan semacam hanya apa ya? Anggaplah folder gede gitu kan. Kalau tidak ada sebuah sistem di dalamnya, Google Drive is only the medium gitu. Aku bayanginnya kayak gitu. It's only the medium gitu. Kenapa kok Google Drive tuh, aku mikir kayak gitu. Terus aku kepikiran satu hal, kalau bayanginnya kayak Google Drive berarti ada satu kata yang miss atau butuh di swap dari penjelasanku. Bukan siap olah, tapi siap pakai. Karena kenapa? Karena jika diganti ya, second brain itu sistem untuk mengorganisir pengetahuan yang kita dapat dengan tujuan siap pakai. Dengan tujuan siap dipakai menjadi produk kreatif lain. Jadi udah nggak butuh diolah lagi gitu. Aku mengartikannya, mendefinisikannya seperti itu. Terus aku menjelaskan lagi tambahan,
Yang membedakan second brain dan penyimpanan data selama ini adalah: satu, bagaimana menyimpannya; dua, treatment sebelum menyimpan terhadap pengetahuan tersebut; tiga, mindset kita ketika menyimpan, sekaligus mindset kita saat mengonsumsi pengetahuan. Masuk nggak sih? Menurutku ini lebih ini lagi, karena emang kayak gitu kan. Second brain itu kan mengadopsi dari Zettelkasten, dimana prosesnya tuh dimulai dari saat kita konsumsi. Jadi kita bukan, karena kita udah punya mindset gini, selanjutnya aku jelaskan gitu, karena kita sudah punya mindset bahwa pengetahuan yang didapat itu akan diolah dan bakal dipakai lagi ketika kita mengonsumsi, langsung difilter dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini: apa ya pendapatku tentang subjek ini, kira-kira konteks apa yang relevan dengan subjek ini di kemudian hari, subjek apa yang bisa dikaitkan dengan subjek ini gitu. Jadi misalnya aku teruskan dulu. Begitupun treatment ketika menyimpan. Bentuk penyimpanan juga punya filter yang berbeda dengan bagaimana kita menyimpan pengetahuan biasanya gitu. Hasil final dari penyimpanan itu adalah paragraf atau 1-2 kalimat inti yang fleksibel, nantinya bisa dibentuk dan disusun dengan mudah. Analogi yang paling pas barangkali paragraf ini itu seperti balok Lego yang bisa disusun jadi bentuk apa aja. You can stack it, you can dibongkar lagi, jadiin satu, dibentuk apa, itu bisa banget. Produk kreatif yang basisnya tulisan, itu hasil akhirnya yang berarti bisa banyak banget, karena kan intinya kita bisa mengartikulasikan apa gagasan di kepala dengan bahasa, menggunakan bahasa tulis. Jadi ya cerita, skrip jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sebagainya. Aku bilang bahwa second brain itu adalah knowledge repository plus idea generator plus thoughts garden. Jadi 3 itu. Kenapa garden? Karena kita bisa lihat bagaimana pemikiran kita itu nanti bertumbuh, punya cabang mana yang tumbuh paling pesat, kayak gitu. Persis kayak garden. Terus pas banget, Mas Fikar ini salah satu dari, kalau di Instagram tuh namanya followyourflow.id. Nah, di hari ini juga Mas Fik itu ngepost tentang ThinkWix dari siapa pendirinya Microsoft tuh, Bill Gates. Di situ ditulis aktivitas writing, membahas tentang writing. Bahasannya tuh pas banget sama sama prinsipnya dari second brain dan Zettelkasten gitu. Sama, bahwa kalau kita menjelaskan kepada orang lain dengan cara nulis, itu otak kita kan dipaksa untuk gimana sih cara yang paling sederhana, gimana sih caranya biar orang lain paham apa yang ada di kepalaku. That's actually the main idea of the second brain too gitu loh, bahwa intinya ada di penulisan gitu. Ketika dapat ini buku, aku lagi baca buku ini, udah barusan kelar, misalnya tentang work fuel ini. Konsep dia misalnya yang tentang be a fuely, jadi kita harus siap sedia amunisi apa aja sih, makanan-makanan yang oke gitu. Misalnya kita siap tuna kaleng, karena kan mudah banget itu secara gizi memenuhi, itu termasuk protein yang bagus, seperti itu, nggak ada lemaknya, kayak gitu. Nah, ideku terhadap itu apa? Oh, ide itu bagus, be a fuel itu idenya bagus, but menurutku sendiri itu tidak applicable kalau di Indonesia, karena harga tuna kaleng itu masih lebih mahal dibandingkan misalnya ikan pindang atau ikan asin gitu. Kan kita bisa challenge ya, kira-kira subjek itu di masa depan aku tulis kayak gimana gitu. Jadi itu mungkin aku akan berpikir bagaimana tentang local source di dalam konsumsi rumah tangga misalnya,
atau konsumsi individual kayak gitu. Jadi ketika menuliskan biasanya kan kita highlight ya di buku, tapi intinya kalau di second brain kan nggak kayak gitu. Jadi pemikiran itu boleh kamu kutip, kamu simpan sebagai reference index, reference note, but it's only as reference note. Yang kamu tulis di second brain adalah bagaimana pemikiranmu merespon tentang itu. Relevan nggak kira-kira di masa depan? Tentang tuna kaleng atau pindang itu, apakah permasalahan itu akan relevan dalam hidupmu? Apakah itu akan relevan dalam kira-kira kedepannya kamu bakal ngomongin itu nggak sih? Perlu nggak sih masuk second brain gitu? Bahkan kita sebisa mungkin mengedit juga udah dari awal. Kayaknya kalau ini nggak perlu banget deh gitu. Jadi proses editingnya itu mantep banget, di tiap tahapan tuh ada semua gitu. Aku seneng banget, aku exciting karena berusaha menjelaskan ini. Aku nggak tahu, masih belum dapat respon lagi, tapi beberapa hal ini mungkin akan gue jadikan juga ini masuk dalam second brainku, karena ini penting bagaimana aku merespon pertanyaan orang tentang second brain yang bener-bener nggak paham, nggak tahu, dan awam terhadap personal knowledge management. Kayaknya ini seru sih, seru. Yes, day 35, I will continue. Ciao.